Internet telah mengubah hidup kita. Informasi mengalir dengan bebas, komunikasi terjadi seketika, perdagangan terjadi secara online. Namun, internet dibangun di atas sistem terpusat. Sistem ini dikendalikan oleh perusahaan dan pemerintah. Kontrol ini menciptakan kerentanan dan membatasi inovasi. Cryptocurrency menawarkan solusi. Mereka terdesentralisasi. Mereka didukung oleh kriptografi dan mekanisme konsensus. Bitcoin dan Ethereum adalah dua cryptocurrency terkemuka. Mereka mewakili jalur yang berbeda menuju masa depan yang lebih terdesentralisasi. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama. Dibuat pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Visi Satoshi adalah menciptakan sistem uang elektronik peer-to-peer. Sistem ini akan beroperasi secara independen dari bank sentral dan pemerintah. Bitcoin mencapai ini melalui teknologi revolusioner blockchain. Blockchain adalah buku besar yang didistribusikan. Ini mencatat semua transaksi Bitcoin. Buku besar ini dikelola oleh jaringan komputer. Komputer ini disebut penambang. Ethereum diluncurkan pada tahun 2015. Dibuat oleh Vitalik Buterin. Ethereum memiliki beberapa kesamaan dengan Bitcoin. Ini adalah platform blockchain yang terdesentralisasi. Namun, tujuan Ethereum lebih luas daripada Bitcoin. Ethereum bertujuan untuk menjadi platform global, open source untuk aplikasi terdesentralisasi, atau dApps. dApps adalah aplikasi yang berjalan di jaringan blockchain. Mereka tidak dikontrol oleh satu entitas pun. Ethereum juga memperkenalkan konsep kontrak pintar. Kontrak pintar adalah inovasi kunci Ethereum. Mereka ditulis dalam kode dan disimpan di blockchain. Ketika kondisi tertentu terpenuhi, kontrak dijalankan secara otomatis. Otomatisasi ini menghilangkan kebutuhan akan perantara. Ini mengurangi potensi perselisihan dan penipuan. Misalnya, kontrak pintar dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi escrow sederhana. Pembeli dan penjual menyetujui persyaratannya. Mereka menyetorkan dana ke dalam kontrak pintar. Kontrak tersebut melepaskan dana kepada penjual ketika pembeli mengonfirmasi penerimaan barang. Bagian 5, aplikasi terdesentralisasi melampaui cryptocurrency. Fungsi kontrak pintar Ethereum memungkinkan pembuatan dApps. dApps adalah aplikasi yang berjalan di jaringan terdesentralisasi. Mereka tidak dikontrol oleh satu entitas pun. Desentralisasi ini menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, dApps tahan sensor. Tidak ada satu entitas pun yang dapat menutupnya. Kedua, dApps transparan. Kode dan transaksinya dapat diverifikasi secara publik. Dan ketiga, dApps aman. Mereka dilindungi oleh teknologi blockchain yang mendasarinya. Bagian 6, bukti kerja mengamankan jaringan. Bitcoin dan Ethereum menggunakan mekanisme konsensus yang disebut Proof of Work atau POW untuk mengamankan jaringan mereka. POW mengharuskan penambang untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks. Memecahkan masalah ini membutuhkan daya komputasi yang signifikan. Penambang pertama yang memecahkan masalah menambahkan blok transaksi berikutnya ke blockchain. Penambang ini menerima hadiah dalam bentuk cryptocurrency. Seluruh proses ini mengamankan jaringan dan memastikan integritasnya. Bagian 7, waktu blok dan skalabilitas, sebuah trade-off. Waktu blok mengacu pada waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menambahkan blok transaksi baru ke blockchain. Ini adalah salah satu aspek penting yang menentukan seberapa cepat transaksi dapat dikonfirmasi dan ditambahkan ke dalam jaringan. Bitcoin memiliki waktu blok sekitar 10 menit. Ini berarti bahwa setiap 10 menit, blok baru ditambahkan ke blockchain Bitcoin yang memastikan keamanan dan integritas jaringan. Ethereum memiliki waktu blok sekitar 15 detik. Dengan waktu blok yang jauh lebih pendek, Ethereum dapat memproses transaksi dengan lebih cepat dibandingkan dengan Bitcoin. Waktu blok Ethereum yang lebih pendek memungkinkan waktu konfirmasi yang lebih cepat. Ini sangat menguntungkan bagi pengguna yang membutuhkan transaksi cepat dan efisien. Namun, itu juga menyebabkan throughput transaksi yang lebih rendah. Meskipun transaksi dapat dikonfirmasi lebih cepat, jumlah transaksi yang dapat diproses per detik menjadi terbatas. Ini berarti bahwa Ethereum dapat memproses lebih sedikit transaksi per detik daripada beberapa blockchain lainnya. Sebagai contoh, blockchain lain seperti Solana atau Binance Smart Chain memiliki throughput yang lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk memproses lebih banyak transaksi dalam waktu yang sama.
Trade-off ini adalah salah satu tantangan utama dalam desain blockchain. Memilih antara waktu blok yang lebih cepat dengan throughput yang lebih rendah atau waktu blok yang lebih lambat dengan throughput yang lebih tinggi adalah keputusan yang harus diambil oleh pengembang dan komunitas blockchain. Pada akhirnya, setiap blockchain memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan penting bagi pengguna untuk memahami trade-off ini saat memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagian 8, evolusi Ethereum, dari Proof of Work ke Proof of Stake. Ethereum sedang bertransisi dari mekanisme konsensus Proof of Work atau POW ke Proof of Stake atau POS. Transisi ini dikenal sebagai Ethereum 2.0. Dalam sistem POS, validator mempertaruhkan cryptocurrency mereka untuk berpartisipasi dalam proses konsensus. Validator dipilih untuk membuat blok baru berdasarkan jumlah cryptocurrency yang telah mereka pertaruhkan. Bagian 9, proposisi nilai, jalur berbeda menuju desentralisasi. Dalam dunia kripto, ada berbagai cara untuk mencapai desentralisasi. Dan dua proyek terbesar, Bitcoin dan Ethereum, menempuh jalur yang sangat berbeda. Bitcoin dan Ethereum memiliki proposisi nilai yang berbeda. Bitcoin yang diluncurkan pada tahun 2009 sering dianggap sebagai pelopor dalam dunia kripto. Bitcoin sering dilihat sebagai emas digital. Ini karena jumlahnya yang terbatas dan sifatnya yang tahan terhadap inflasi. Ini adalah penyimpan nilai dan lindung nilai terhadap inflasi. Banyak investor melihat Bitcoin sebagai aset yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Ethereum di sisi lain adalah platform untuk inovasi. Diluncurkan pada tahun 2016, Ethereum membawa konsep kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi ke dunia kripto. Ini memungkinkan pembuatan dApps dan kontrak pintar. Dengan Ethereum, pengembang dapat membuat aplikasi yang berjalan di blockchain tanpa perantara. Kedua proyek tersebut berharga dengan caranya masing-masing. Bitcoin menawarkan stabilitas dan keamanan, sementara Ethereum menawarkan fleksibilitas dan inovasi. Mereka mewakili jalur yang berbeda menuju masa depan yang lebih terdesentralisasi. Bitcoin dan Ethereum menunjukkan bahwa ada lebih dari satu cara untuk mencapai tujuan ini. Bitcoin menawarkan penyimpanan nilai yang aman dan terdesentralisasi. Ini adalah pilihan yang populer bagi mereka yang mencari alternatif dari sistem keuangan tradisional. Ethereum menyediakan infrastruktur untuk generasi baru aplikasi terdesentralisasi. Dengan Ethereum, kita melihat potensi untuk menciptakan ekosistem yang benar-benar baru, di mana aplikasi dapat beroperasi secara mandiri dan aman. Bagian 10, kesimpulan, masa depan yang dibentuk oleh blockchain. Teknologi blockchain telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan. Bitcoin dan Ethereum memimpin jalan dalam revolusi blockchain. Bitcoin sebagai mata uang kripto pertama telah membuka jalan bagi banyak inovasi di dunia digital. Mereka menawarkan solusi berbeda untuk tantangan sentralisasi. Bitcoin berfokus pada penyimpanan nilai yang aman dan terdesentralisasi, sementara Ethereum menawarkan platform untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Bitcoin menyediakan penyimpanan nilai yang aman dan terdesentralisasi. Ini memungkinkan individu untuk memiliki kendali penuh atas aset digital mereka tanpa perlu bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Ethereum memberdayakan pengembang untuk membangun dApps yang inovatif. Dengan kontrak pintar, Ethereum memungkinkan otomatisasi dan transparansi dalam berbagai transaksi. Masa depan teknologi blockchain penuh dengan kemungkinan. Dari keuangan hingga kesehatan, dari logistik hingga hiburan, blockchain memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi ini, mereka memiliki potensi untuk mengubah industri dan memberdayakan individu di seluruh dunia. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam berbagai sektor. Memahami perbedaan antara Bitcoin dan Ethereum sangat penting untuk menavigasi lanskap baru yang menarik ini. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih inklusif.